Selamat malam semuanya. Ya, ini Eftak edisi 3 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar Eftak edisi kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan kami. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun ke bawah 7.000 ya. Namun penutupan ditarik naik ke atas 7.000 kembali di 7.030 ya. Ini merupakan penurunan yang bisa dikatakan hampir merusak struktur pullback secara teknikal dan membuat secara indikator ini menjadi tidak terlihat baik-baik saja. Nah, ini berarti kita perlu memberikan skenario lanjutan ya setelah penurunan hari ini. Ya, ini adalah penurunan yang cukup agresif ya, tadi sekitar 2%. 2% ini ya cukup signifikan meskipun penutupannya ditarik naik di atas 7.000 kembali. Nah, kita perlu mengantisipasi hal yang memungkinkan terjadi ya, tentunya dengan membuat strategi yang relate dengan kondisi market. Dengan kondisi pullback yang saat ini kritis secara teknikal ya, IHSG saat ini berada di area critical support ya, support yang cukup menentukan, yaitu di 6953 yang mana hari ini sempat ditembus ya. Ini adalah support yang ketiga kalinya diuji hari ini. Nah, artinya jika ini tembus target 6.600, target 2025 itu akan dapat dicapai lebih cepat daripada perkiraan gitu ya. Jadi kenapa kok tadi sesi kedua indeks ditarik naik, karena ya itu tadi ya, bisa berpotensi mempercepat penurunan. Nah, artinya ya tentunya kita harus menyiapkan strategi untuk trading maupun investing. Strategi untuk trading tentunya ya kita akan tetap trading, tetapi kita harus mencari alternatif saham-saham yang tidak berkorelasi ya, atau yang menyebabkan penurunan indeks ya. Kita tahu penurunan hari ini banyak disebabkan oleh saham-saham yang memang bubble sejak beberapa bulan terakhir ya, dan kebetulan sedang digoreng turun ya, dalam tanda kutip ya. Ini tentunya memang seperti yang Anda tahu juga bahwa saham banking dalam beberapa bulan ini cukup loyo, lemah ya, sehingga ketika saham-saham yang menopang indeks ya itu jatuh, seperti saham-saham grup Barito maupun saham Pantai Indah Kapuk, itu menyebabkan market crash ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang trading di saham-saham big caps saat ini memang masih cukup berisiko, atau bisa dikatakan ya kita harus ekstra hati-hati. Nah, makanya seperti alternatif saham-saham small caps itu masih kita pertahankan. Kalau Anda lihat trading kami di private trading bulan Januari kemarin masih plus hampir 5% ya, sebenarnya hampir 5% ya, karena memang fokus kita di saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks. Ini strategi yang kami terapkan ketika market memang sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah tuntutan market kepada kita untuk bisa mencari peluang ya yang lebih lebih menantang ya, secara kita nyarinya akan lebih tentunya akan harus mengeluarkan usaha yang lebih besar, karena ya seperti mencari jarum di dalam jerami gitu ya. Ya, tentunya ya kita harus memiliki sistem yang baik ya, screener yang baik untuk menemukannya. Itu ya, seperti misalkan saham terakhir di private trading hari ini naik ya, FWCT gitu ya. Kemudian ada saham-saham small cap lain yang juga naik ya, dan stock call minggu ini pun yang direkomendasikan saham small caps. Itu strategi yang mungkin banyak yang nanya, bagaimana sih Pak Yuf kalau strategi trading di saat market yang seperti sekarang ini gitu, seperti kondisi hari ini gitu ya.
peluang tetap ada ya, terbukti kinerja kami di private trading room trading tetap baik-baik saja ya, tetap mencetak pertumbuhan bahkan 5% ya. Memang di bulan Januari dalam beberapa tahun terakhir ini di 4 sampai dengan 5% lebih ya untuk private trading room. Jadi ya memang seharusnya seperti itu. Nah, kemudian secara strategi lagi ya, ketika market masih dalam kondisi downtrend seperti ini, yang kami lakukan di private trading room adalah mempertahankan cash selalu di atas 50 PV ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda member private trading room pasti sudah tahu ya, setiap pagi kan dikasih tahu cash on hand harus berapa dan berapa. Gitu ya. Dan itu akan disesuaikan dengan kondisi market. Nah, kondisi market seperti ini kami masih mempertahankan cash di atas 50%, dan itu pun bukan berarti tidak bisa profit ya, tidak bisa mencetak pertumbuhan. Justru ketika kita tahu market seperti sekarang ini, kalau kita tradingnya tidak kita batasi, justru akan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar. Gitu. Ini strategi ya, sedikit kita share apa yang kami lakukan di private trading room, dan bukan berarti kita mengurangi secara kuantitas ya. Secara kuantitas kita tetap trading, namun cash tetap harus dijaga ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kita harus menunggu apabila turun di 6950 ini, target di 6600 kemungkinan akan dipercepat, di mana target ke kuartal kedua kemungkinan akan maju di kuartal 1 ya. Gitu. Oke, sementara ini ya masih belum ya. Sementara ini masih berproses ya, ini bisa konsolidasi ya. Pullback itu adalah koreksi ya. Koreksi itu ada yang konsolidasi, ada yang berarah. Ada yang arahnya naik ataupun arahnya turun jika dia sedang uptrend gitu. Jadi itu harus dipahami juga, apakah sebuah pullback itu bisa berbentuk konsolidasi, ya bisa gitu ya. Oke, jadi ini sementara ini memang pergerakannya masih di area 7.300 sampai dengan 6.950 sebagai batasan. IHSG lanjut ke bawah atau masih berpotensi untuk naik di kuartal 1 ini. Gitu kira-kira. Oke. Izin konsul Pak Yef terkait PANI yang hari ini jatuh kembali ke bawah 10.000 tapi ditarik naik dengan tembusnya target. Yef, berapa ya target selanjutnya secara TA Pak? Makasih Pak. Oke. Jadi saham yang salah satu yang membebani salah satu yang menekan indeks hari ini adalah saham Pantai Indah Kapuk 2 ini ya, yang mana penurunannya ini cukup signifikan ya, 14-13% dengan volume yang cukup besar. Volumenya cukup besar. Ini sudah kami pasang target sejak di 15 ribuan ya. Kalau Anda mengikuti YefTalk juga sudah kami sampaikan secara free ya. Di tanggal 17 Januari, jadi pertengahan bulan Januari kemarin kita sudah sampaikan potensi PANI ini akan turun ke 10.000 gitu ya. Ini ya. Jadi sudah kami sampaikan ini tanggal 16 Januari ya, ini ada tanggalnya ya. Dan ini masih di 15.600 bahwa potensinya ini bisa ke 10.400. Nah, yang jadi pertanyaannya tadi ya, dengan ditembusnya target ya, kemarin kan sempat turun juga di bawah 10.000 namun ditarik naik ya ke 11.000 12.000, tapi hari ini turun kembali. Ini menandakan potensi turun lebih dalam ya. Jadi kita walaupun target turunnya sudah tercapai, ya potensi penurunan lebih lanjut ini bisa saja terjadi ya gitu. Jadi kita harus siap juga. Makanya saya selalu menyarankan untuk berhati-hati untuk saham seperti PANI ini, untuk kita dalam trading ya. Trading kalau kita harus disiplin gitu, jangan termakan pendekatan-pendekatan yang tidak berhubungan seperti investing gitu ya. Kalau PANI ini memang kita dari awal memang untuk trading ya, tidak memenuhi syarat layak invest. Jadi kalau misalkan ada konsultasi kebetulan sudah nyangkut, kemudian bagaimana untuk investasi, ya jawabannya sama ya, tidak layak invest ya menurut kami gitu. Alasannya secara fundamental tidak mungkin ya untuk kita memberikan kelayakan investasi dengan harga saham yang sudah naik segini besarnya gitu ya. Jadi perlu kita pahami bahwa tidak semua saham yang naik itu layak invest ya. Itu. Jadi ini kita harus tahu. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa ketika bubble itu selesai, bagi siapapun yang nyangkut di atas, maksudnya ya kalau kita katakan di atas ini ya untuk PANI ya, di atas 15.000 ke atas ini ya,
di atas EMA 60 ini ya, itu kecil kemungkinan untuk bisa kembali ya gitu, karena ya sekali lagi pertama fundamentalnya tidak bisa dinilai sebesar itu, sama hal itu menurut saya ya. Kemudian secara teknikal pun juga sulit gitu ya, karena ini fase distribusinya sudah berjalan kemarin ya. Jadi turunnya itu tidak ujuk-ujuk turun ya. Ini ada fase di mana dia konsolidasi, ini saya lihat sebagai proses distribusi. Dan penurunan ini terlihat volumenya besar ini karena respons dari ya panic selling gitu ya. Panic selling ini biasanya kan terjadi ledakan volume dan penurunan yang drastis. Nah, jangan sampai kita ikut menangkap pisau yang sedang jatuh ya gitu. Jadi harus menunggu di mana transisi tekanan jual itu selesai dan mulai ada potensi rebound baru untuk trading gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan berapakah target penurunan selanjutnya setelah terlewati 0,6 ya, potensinya adalah ke 8.200 ya. Saya lihat di sini 8.200 memungkinkan ya, 8.000 sampai dengan 7.900 itu kita sebut area ya. Itu secara Fibo memungkinkan untuk dapat dicapai, dan juga kalau kita lihat di time frame yang mungkin lebih kecil gitu ya, potensinya ini memang ekstensi 1,6-nya berada di dekat situ ya, di 7.800. Jadi bisa dikatakan target turun selanjutnya untuk saham PANI ya setelah 10.400 itu berada di area 8.000 sampai dengan 7.800. Itu sekitar berapa persen gitu ya secara risk dari harga penutupan hari ini ya. Itu sekitar 19 sampai dengan 21%. Kalau besok turun di atas 10% lagi ya kira-kira dalam waktu seminggu ke depan mungkin bisa tercapai gitu. Tapi ya sekali lagi saya bukan price maker ya. Mungkin saja terjadi rebound terlebih dahulu seperti kemarin sebelum lanjut turun. Nah, jelas kalau rebound kita harus tahu bagi yang punya di atas ya, itu dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai menunggu sahamnya semakin ke bawah gitu ya, dan itu semakin akan berat ya, secara psikologis pasti akan rusak ya, secara porto juga pasti akan rusak gitu ya, apalagi kalau memang tujuannya trading yang tidak ada alasan fundamental untuk dibenarkan gitu ya. Mohon maaf ya, sesuai dengan pengalaman kami di F-Advisor, kebanyakan orang awalnya itu beli untuk trading karena sahamnya turun, jadi rubah jadi investasi, dan padahal sahamnya itu secara fundamental juga tidak layak gitu ya. Jadi ya bahasa gampangnya ya mencari pembenaran atas kesalahan tadi gitu ya, kesalahan dari pembelian ya. Namanya trading, namanya investasi pun bisa terdapat kesalahan. Yang tidak boleh adalah kita mencari pembenaran. Itu akan merugikan kita sendiri ya, kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini salah. Kalau salah itu wajar, manusia itu semua bisa mengambil keputusan yang kurang tepat ya, bisa saja. Nah, apabila kita terbukti mungkin analisa kita mungkin kurang tepat atau harus belajar lagi ya nggak apa-apa, jangan terus diperburuk dengan mencari-cari alasan gitu ya. Kebanyakan memang seperti itu ya, sesuai dengan konsultasi yang masuk itu yang nyangkut di saham-saham yang tidak berfundamental. Jadi awalnya memang untuk trading aja, lihat berita beli, ternyata beritanya itu hanya isu, kemudian nyangkut gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi pembelajaran yang selalu kita ingatkan di F-Talk ini. Baik, seperti itu ya. Secara TA masih berpotensi untuk lanjut turun ya. Sore Pak Yaf, dulu sempat invest IS bareng Pierce dan sudah TP di 172 tahun lalu. Apakah fundamental masih growing dan bisa invest lagi, dan apakah dividen menarik? Thanks. Oke. ISPA kita keluar karena memang kinerjanya turun ya secara pertumbuhan ya waktu itu. Kita harus merealisasikan profit berapa persen dulu ya, 70 atau 60%, lupa juga, silakan dicek di kinerja Pierce. Terjadinya koreksi fundamental itu bukan berarti jelek ya, kita akan lihat seberapa dalam penurunannya gitu ya.
Nah, kita lihat dari sini pertumbuhan di 2023 itu masih baik-baik saja ya. Namun di 2024 ini yang menjadi koreksi ya, atau koreksi fundamental ini. Jadi koreksinya ini menurut saya masih dalam kategori yang wajar ya. Jadi penurunannya ini masih dalam kategori yang wajar. Di mana koreksi yang terjadi ini masih di atas 2022 saat kita invest. Kita invest saat itu di 90-an kalau tidak salah, Bears. Kemudian kita jual di 170. Ya. Artinya dengan laba yang lebih besar dari tahun 2022 ketika kita invest ya. Dengan harga saham yang sekarang ini di 111, menurut saya penurunan fundamentalnya ini penurunan harga sahamnya ini sudah cukup dalam dibandingkan dengan yang terjadi di fundamentalnya. Fundamental itu boleh ya koreksi ya, dan wajar terjadi koreksi gitu ya. Namun yang kita harus lihat adalah sebagai kacamata investor, apabila kita mencari capital gain terutama dan juga dividen, kita harus bisa mengkalkulasi apakah penurunan harga saham ini sudah melebihi penurunan yang terjadi pada fundamental, sehingga ya ketika nanti market mengapresiasi fundamental tersebut, kita dapat potensi capital gain dan juga dividend yield yang di atas rata-rata gitu ya kira-kira. Jadi menurut saya kita lihat dari penurunan yang ada ini di harga 110 ke bawah lah ya. Kita lihat di sini ada area 110 sampai dengan 100. Ini masih dalam kategori yang baik ya untuk area akumulasi dengan tujuan growth investing. Ya. Growth investing ini ya tentunya harus terus memantau pertumbuhan ya. Selain kita juga melihat koreksi ini sebagai koreksi yang baik atau tidak, kita harus juga kaji ya gitu. Nah, secara dividen di sini juga kita dapat dividen ya. Dividen ini cukup baik ya, bertumbuh gitu ya dari tahun ke tahun, dan semakin ke sini saya lihat pertumbuhannya ini memang sedikit mengalami penurunan yang bisa kita lihat dari sini. Dividennya ini memang kembali yieldnya ini di angka 7 sampai dengan 5%, dan itu kategori yang bagus ya, tidak jelek ya, bagus gitu ya. Jadi kalau dengan potensi capital gain plus dividen ini di harga saat ini menurut saya oke ya. Jadi untuk invest mencari dividen maupun di capital gainnya seperti itu. Mungkin nanti kalau Anda member Pierce bisa konsultasi lagi ya, karena sampai dengan saat ini Pierce belum melakukan buyback saham ISPAC. Tolong bahas saham Arto untuk trading, lebih baik entry di berapa? Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat Arto ini sekarang sedang turun ya, swing turun dan sedang menguji support ya. Supportnya ini memang support menyempit ya, support nah seperti ini ya. Supportnya ini sudah di bawah konsolidasi menyempit ya, downline. Ya, jadi kita lihat di sini potensinya adalah masih lanjut turun ke 2030 ya. Gitu. Jadi saran saya tunggu dulu sampai dengan target tersebut dicapai gitu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana potensi saham KIN untuk swing? Apakah cukup menarik saat ini? Kita lihat ya KIN secara technical swing ya. Untuk swing kita lihat potensi swingnya ini menarik atau tidak ya, kita lihat secara technical. Sementara ini kita akan melihat di resist EMA, dan juga ini resist yang cukup kuat ya di 680. Jadi potensinya masih terbatas di 6%. Jadi menurut kami perlu menunggu breakout di atas 680 ya agar lebih menarik lagi. Kalau bisa breakout 680, potensinya bisa ke 760 itu 11% ya. Kemudian bisa berlanjut sampai dengan 880 atau 90 itu 29%. Begitu. Mohon dibahas analisa teknikal saham PGO, bagaimana strategi untuk swing trading. Terima kasih. Oke, kita lihat PGO untuk swing trading. Oke, saat ini kemarin sudah kita bahas ya, sedang menguji support 910. Jadi strateginya saat ini tunggu dia rebound ya. Kalau tembus
Anda bisa tunggu di 880. Itu kemarin kita sudah bahas. Jadi harus tunggu rebound di atas 945. Gitu. Halo Pak, mohon pembahasan untuk saham BP secara jangka pendek untuk trading bagaimana? Terima kasih. Oke, kita lihat BP untuk trading jangka pendek ya. Oke. Bisa dikatakan saat ini trennya naik ya. Nah, ini ya kita lihat trennya naik dan swingnya ini baru dimulai ya, swing naiknya ini dilihat dari indikator MACD. Potensi terdekat untuk swing di 96 ya. Kemudian ekstensinya untuk jangka pendek ya. Ini bisa ke 105 ya. Gitu. Nah, jadi kalau harga saat ini cukup baik ya, apalagi hari ini sempat turun ya ke bawah 90, ini sangat baik untuk buy on weakness dengan stop loss di bawah 86 atau 85. Kita lanjut. Pak F izin bertanya, apakah tarif dagang tinggi yang diterapkan Trump bisa memicu crash pada IHSG kita? Karena jarang sekali IHSG bisa terkoreksi hingga 2% lebih dan langsung terjadi di sesi 1. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau kita belajar dari periode sebelumnya saat Trump pertama kali membuat kebijakan perang dagang ya, efeknya ke market secara global itu cenderung ke stagnan ya, gitu. Stagnan ini ya tidak crash. Kalau 2020 itu crash baru crash gitu ya. Kalau kita lihat dari 2018 sampai dengan 2019 itu kita lihat indeks tidak crash ya. Jadi perang dagang ini kan mengulang dari program-program sebelumnya ya. Jadi kalau kita katakan programnya ini masih berlanjut dari periode sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita pelajari dari sebelum-sebelumnya di periode yang sama di 2017 ke atas sampai 2019, market cenderung stagnan. Penurunan yang terjadi hari ini sekali lagi saya ulangi disebabkan oleh penurunan yang terjadi oleh saham-saham yang dalam tanda kutip sedang digoreng turun tadi ya. Gitu. Jadi sementara ini potensi risiko yang akan ada itu adalah stagnasi ya, stagnan secara ekonomi global. Karena ya perang dagang ya akan perang tarif ya, itu akan menyebabkan pelemahan ekonomi secara umum. Dan ya harusnya yang turun hari ini pun, yang turun juga hampir semua bursa mengalami koreksi ya, merespon hal tersebut. Tetapi untuk crash seperti tahun 2020 misalkan sepertinya tidak ya gitu. Tapi ya yang kita antisipasi itu adalah resiko lokal ya, local crash seperti tahun 98 ya, yang mana yang bermasalah adalah Indonesia sendiri gitu. Itu yang kita tidak mau. Kalau market kita turun sendirian, nah itu yang tanda tanya ya, kita harus hati-hati gitu ya. Tetapi kalau market lain pun juga ikut turun ya itu hal wajar terjadi, dan namanya market naik dan turun itu ya wajar. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa 2025 ini memang akan berat ya. Selain pergantian presiden, juga ada Trump ya, yang kebijakannya kemungkinan akan mengulang kebijakan sebelum-sebelumnya yang menyebabkan market akan stuck seperti tahun 2017 sampai dengan 2019. Gitu, oke? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Pak Yap, tolong bahas BTPS untuk invest, entry di harga berapa? Oke, kita lihat BTPS untuk invest di harga berapa ya. Kita
kita bahas teknikalnya aja ya, tapi yang jelas BTPS menurut kami tidak layak invest ya secara fundamental. Tapi kalau mungkin Anda tidak perlu kita minta pembahasan fundamental, ya kita akan bahas apa adanya secara teknikal sesuai dengan permintaan. Jadi kalau kita lihat dari secara teknikal ini masih turun ya, jadi potensinya memang masih turun ke 800 ke bawah ya, 785 dengan fundamental yang menurut kami tidak layak ya. Saham ini kita sudah bahas dari di atas 1500 ya. Kalau saham ini bakal turun ke bawah 1000 dengan fundamental yang waktu itu kita compare dengan saham BRI Syariah ya, BRIS. Ini potensinya turun ke bawah 785. Oke, kita lanjut ya. Selamat malam Pak, apakah kejatuhan IHSG hari ini memiliki tendensi akan menjadi market crash sampai Maret 2020? Menjadi market crash seperti Maret 2020. Tadi sudah saya bahas ya. Oke, untuk target penurunan juga kita sudah bahas di market outlook di Insight. Anda bisa akses di sini ya, di Insight Anda bisa lihat di sini ya untuk target penurunan setelah ke bawah 7000. Oke, cukup ya. Malam Pak, mohon dianalisa untuk saham BREN apakah akan rebound atau seperti apa? Terima kasih. Oke. Sepertinya masih dalam tekanan ya untuk saham BREN ya. Kita sudah berikan visual potensinya ya dengan target turun di 8.200, ini target terdekatnya, dan dengan terbentuknya lower high di 10.400 yang mana ini adalah target pullback ya. Ini memberikan potensi saham ini akan melanjutkan ke tren turun ya. Namun ini proses jangka panjang ya. Ya, lanjutannya 8.200 8.100 itu bisa ke 7.500, bahkan bisa turun ke 6.600 ya. Itu termasuk target jangka pendek menengah ya, seperti itu. Oke, harga batu bara hari ini bukannya 116,9 USD. Wah, nggak tahu saya ya. Silahkan Anda cek di TradingView. Kita pakainya TradingView. Harganya berapa tidak penting ya, karena kita lihat siklusnya seperti apa itu ya. Kalau untuk investasi kemarin kita sudah bahas. Mohon analisa Indi untuk swing Pak, terima kasih. Oke, untuk swing sekarang ini sudah mencapai target swing di 1780 ya. Untuk swing sepertinya sudah lewat ya swing yang terjadi di Januari kemarin ya. Sekarang ini sedang turun ya. Secara swingnya sekarang ini swing turun, dead cross juga. Potensinya akan mengarah ke 1.500 sampai dengan 1.505 gitu. Mungkin tunggu di situ sampai dengan adanya rebound kembali. Tolong Pak Yet, analisa saham Adaro untuk swing atau long time. Long time ini apa nih? Long time. Saya baru tahu istilah long time. Untuk swing ya, kita bahas satu aja. Untuk swing masih turun ya. Target turun untuk Adaro tadi hampir tercapai di 2250. Jadi sementara ini tidak menarik ya untuk trading ya, masih mengarah ke bawah. Begitu kira-kira. Apakah saham Elsa layak invest? Kita lihat fundamentalnya ya. Oke, kita lihat secara pertumbuhan dulu. Secara pertumbuhan cukup baik ya, cukup baik dari atas sampai bawah, dan pertumbuhannya ini kemungkinan masih berlanjut. Namun sayangnya yang menjadi saham ini bukan tidak layak, tetapi kurang menarik dari sisi profitabilitas ya.
di mana marginnya ini di bawah syarat like invest kami di bawah 5%. Jadi kalau misalkan Anda tidak apa-apa Pak, saya yang penting profit, ya ini bisa layak invest. Tapi kalau saya tidak mau yang tipis-tipis profitnya, nah ini nggak layak ya, karena kami memiliki banyak pilihan yang jauh lebih baik ya, baik dari pertumbuhan maupun profitabilitas. Ya tentu kita akan cari pilihan yang lain. Tapi kalau yang ditanya Elsa, apakah ini layak invest? Secara pertumbuhan baik, tetapi secara profit tidak baik. Gitu ya, tidak baik itu bukan berarti jelek atau tidak memenuhi syarat layak invest. Ya, gitu. Sebenarnya syarat like invest itu untuk selain memilih yang terbaik, untuk mengeliminasi saham-saham yang sangat banyak gitu ya, agar mengerucut ke yang terbaik tentunya. Tujuan kita membuat screener itu kan kita membuat sebuah filter tertentu untuk apa? Untuk mengambil yang paling baik. Nah, seperti Elsa ini dengan profit sekian tadi ya, tentunya akan sangat banyak alternatif investasi yang lain gitu loh. Ya, jadi tapi kalau misalkan Anda, saya tidak peduli dengan saham yang lain, saya maunya Elsa gitu ya. Elsa bisa jadi pilihan. Ya, gitu. Tolong bantu analisa HIS untuk swing 1 sampai dengan 2 bulan, apakah ada potensi 15 sampai dengan 20%. Kalau kami swing nggak sampai lebih dari 1 bulan loh. Ya. Gitu. Kalau kami swing itu kurang dari 20 hari bursa. Gitu, itu udah ada aturannya di kami ya. Jadi jawabannya ya sesuai dengan aturan kita ya. Nggak bisa kita swing lebih dari 1 bulan, nggak bisa ya. Gitu. Nah, apakah ada potensi seperti itu untuk trading swing di saham ini? Sepertinya berat ya untuk berharap seperti itu, karena ini saham ini konsolidasi dan menyempit ya. Gitu. Oke, kita bicara skenario yang memungkinkan tetapi agak sulit sementara ini ya, potensinya ke 234 ini ya. 234 itu sekitar 7%. Jadi kalau Anda berekspektasi bisa naik di atas berapa? 15 sampai dengan 20% agak berat. Berat ya. Gitu. Anda lihat ya pergerakannya dari April 2024 seperti ini, semakin menyempit juga, semakin ya tidak terlalu aktif gitu ya. Jadi ya mungkin nunggu dulu ya, nunggu sampai dengan volatilitasnya kembali ya, karena sekarang ini cenderung melambat. Salam Pak, bantu analisa saham MDKA. Kita akan analisa, tapi tolong dikasih keterangan yang lebih detail ya, analisa di apa, fundamentalnya, teknikalnya, untuk trading, untuk investasi. Silahkan Anda revisi besok di F-Talk selanjutnya kita bahas. Besok bahas BCTM ya. Mau ngejar dividen BCTM 2025 masuk di harga berapa? Terima kasih. Oke. Bank Jatim sudah pernah kita bahas ya, 535 ya, itu adalah best price untuk dividen ya. Kemungkinan kalau Anda bisa dapat di situ bagus ya untuk saat ini, karena ini ada support yang cukup kuat di 540 area 540 sampai dengan 530 itu bisa dijadikan area akumulasi, dan kemungkinan yieldnya bisa di atas rata-rata. Yield rata-ratanya berapa sih gitu ya, paling di atas 8% ya gitu, di atas 8% gitu. Oke. Bantu analisa saham visi untuk swing trade. Oke, untuk visi secara teknikal swing trade-nya tidak terlalu menarik ya. Kenapa? Karena sekarang ini sedang konsolidasi di rentang 144 sampai dengan 125. Ini cenderung, dan ini downtrend ya, harus hati-hati gitu ya. Pergerakannya cenderung downtrend. Ya kalau Anda mau TikTok, ya TikTok itu bukan termasuk swing ya, mungkin scalping ya. Anda beli di support 120 dengan time frame yang lebih kecil ya, pakai H1 H4. Kemudian Anda bisa jual di 127 atau 130 itu bisa. Tapi untuk swing yang lebih sepertinya agak berat sementara ini. Oke. Sudah saya bahas semua dari atas sampai bawah, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklumi. Silahkan Anda tulis kembali
di kolom komentar di F-Talk malam ini. Besok di F-Talk selanjutnya kita akan coba bahas ya. Berikan keterangan yang jelas, sedetil-detilnya apa yang Anda harapkan dari pembahasan tersebut ya, agar kita bisa bahas juga sesuai dengan harapan ya. Silakan dianalisa lagi, buat trading plan apabila Anda mau trading, buat investing plan apabila Anda ingin berinvestasi. Bagi yang ingin berinvestasi, pastikan Anda sudah melakukan analisa fundamental yang mendalam, sudah melakukan proyeksi-proyeksi dalam waktu beberapa tahun mendatang. Jangan sampai hanya melihat data hari ini baik tetapi tidak mempertimbangkan potensi kinerja selanjutnya. Apabila Anda kesulitan melakukannya, silahkan Anda berkonsultasi dengan Jeff Advisor di Telegram apabila Anda member peer maupun member peers. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.